Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi itu wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nana Mainah dan di sini saya bersama teman-teman saya yaitu ada Dendi Albarki dan juga Dina Ayu Laraswati yang pada kali ini insya Allah akan menginterview Teh Zulfah sebagai guru bahasa Inggris di tingkat SD. Nah, sebelumnya boleh memperkenalkan diri Teh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zulfah Nurul Fatonah. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SD swasta di Bandung, di Kota Bandung. Mengajar di kelas 5 sampai 6. Disebutin nggak SD-nya? Sebutin aja Teh. Ya, nama SD-nya SD Rabani Bandung. Ada yang tahu nggak? SD Rabani itu di daerah mana ya Teh? Di Arca Manik. Oh, soalnya Nanda tahunya SMP, SMP IP-nya. SMP-nya ya, SMP-nya di itu di ujung Berung ya. Nah, SD-nya ada di Arcamani. Ya, baik. Baik, terima kasih. Mohon maaf nggak ada suaranya. Di mute kayaknya nih. Oke, mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi Iya. pada kesempatan kali ini, insya Allah Nanda dan teman-teman akan memberikan pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan kurang lebihnya. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja 5 pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Nada, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Nada. Oke, Teh, yang pertama nih, Oke. bagaimana sih Teh biasanya Teteh menentukan suatu materi bahasa Inggris yang cocok untuk digunakan di siswa SD dengan tingkat kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda di dalam satu kelas tersebut? Ya, biasanya kalau saya menentukan materi itu pertama harus disesuaikan dulu ya sama kurikulum Merdeka, kurikulum yang ada di Indonesia gitu. Nah, setelah itu diturunkan sesuai dengan kemampuan-kemampuan anak-anak di kelas. Jadi dilihat dulu, pertama harus disesuaikan dulu sama kurikulum Merdeka. Setelah itu nanti disesuaikan sama kemampuan anak-anak di kelas. Jadi di kelas itu eh, banyaknya sudah bisa bahasa Inggris atau belum. Nanti disesuaikan. Oke, baik Teh. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih prosesnya Teteh dalam mencari materi ataupun sumber-sumber gitu untuk mengajar bahasa Inggris di kelas 5 dan 6 ini Teh? Iya, proses mencarinya yang pertama tadi ya harus sesuai dengan elemen. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada elemen ya, 3 elemen. Kalau untuk bahasa Inggris tuh yang pertama elemen menyimak, berbicara, terus yang kedua membaca dan memirsa, yang ketiga itu menulis dan mempresentasikan. Nah, biasanya disesuaikan dengan elemen-elemen 3 elemen yang tadi yang di kurikulum Merdeka, terus diturunkan lagi menjadi TP. Nah, si T, si bukan CP dulu, CP dulu, dilihat CP-CP-nya ada apa aja. Terus dilihat juga dari CP itu diturunkan menjadi TP, TP-nya itu masih menyesuaikan dengan taksonomi belum versi terbaru gitu. Kayak misalkan menulis atau mengidentifikasi kayak gitu-gitu ya. Oke, baik Teh. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih Teh, dalam praktek mengajarnya, bagaimana sih Teteh mengajarkan keterampilan bahasa, terutama listening, speaking, reading, dan writing itu menyesuaikan materinya gitu, agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, untuk menyesuaikan materinya, biasanya kalau untuk speaking, anak-anak kan kebetulan di kelas saya tuh
ada bisa dikatakan kelas diferensiasi ya. Jadi berbeda-beda kemampuannya. Ada yang sudah mahir bahasa Inggrisnya, kayak misalkan di rumahnya itu memang ngomong bahasa Inggris. Ada yang bahkan untuk vocab aja dia tertatih-tatih gitu ya. Nah, biasanya saya menyesuaikan dulu menggunakan audio yang audionya itu ada native-nya. Jadi si native-nya misalkan mengucapkan kata apa tuh handkerchief. Nah, handkerchief itu kan sapu tangan ya. Nulisnya kan agak sulit ya. HAND, hand, terus kayak gitulah ya. Nah, tapi cara bacanya handkerchief gitu. Jadi dicontohkan dulu pakai audio yang ada native-nya. Terus anak-anak menirukan suara si native itu pelan-pelan gitu, step by step. Saya juga pernah menemukan kelas yang memang kemampuan anaknya itu banyak yang mayoritas kelas-kelasnya itu mayoritas tidak mahir dalam bahasa Inggris gitu ya. Bukan tidak mahir apa ya, tidak familiar dengan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi disesuaikan pakai step-stepnya itu beda dengan kelas yang biasa sudah familiar dengan bahasa Inggris. Jadi pakai audio dulu, setelah pakai audio nanti anak-anak mendengarkan, menyimak gitu ya. Kalau di elemen itu menyimak. Nah, nanti setelah itu anak-anak berbicara di situ tuh masuk ke elemen menyimak berbicara gitu. Terus itu untuk speaking ya. Nah, untuk reading tuh biasanya anak-anak saya kasih teks gitu ya, teks multimodal. Nah, teks multimodal itu kan eh, bukan hanya sekedar teks, tapi teks yang mungkin adik-adik juga sudah tahu ya, eh, teks yang memang di dalamnya itu ada gambarnya, terus ada audionya juga. Nah, si anak-anak bukan hanya membaca teks saja, tapi anak-anak juga disuguhkan dengan audionya. Jadi anak-anak bisa tahu setiap word, each of the word tuh gimana cara pronounce-nya gitu. Nah, habis itu setelah diidentifikasi, didengerin, disimak gitu si audionya, terus diidentifikasi si teksnya, nanti anak-anak bisa conclusion gitu gimana si isi teks itu tentang apa. Terus nanti dikasih beberapa pertanyaan. Nah, di situ ada reviewing atau memirsa gitu ya, masuk ke membaca memirsa. Nah, itu untuk reading. Nah, untuk apa menulis dan mempresentasikan. Nah, biasanya anak-anak tuh kan sudah disuguhkan tuh teksnya, contohnya ya, yang di membaca memirsa. Nanti anak-anak langkah selanjutnya menulis menulis seperti yang sudah dicontohkan sama teks. Nah, setelah itu anak-anak mempresentasikan apa yang sudah mereka tulis gitu. Karena kan untuk materi untuk materi SMP itu kan sudah mulai ke teks ya. Jadi bagi saya di kelas 5 sama kelas 6 itu harus sudah familiar dengan teks-teks. Meskipun teksnya pendek gitu ya. Beda sama yang tingkat SMP yang sudah misalkan naratif teks gitu-gitu ya kan sudah panjang ya beberapa beberapa paragraf. Nah, kalau saya nggak pernah lebih dari satu paragraf. Jadi hanya untuk pengenalan saja supaya terlatih gitu familiar. Oke, baik Teh. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ketika Teteh menemukan materi dari buku ataupun dari internet nih yang nampaknya kurang sesuai atau kurang menarik, nah gimana sih caranya Teteh membuat materi tersebut itu jadi lebih menarik gitu untuk anak-anak pelajari? Iya. Nah, seperti tadi ya, jadi dibuat menarik itu biasanya anak-anak tuh eh bosan gitu ya, tapi ketika disuguhkan dengan audio yang auditif, anak-anak tuh pada antusias gitu. Cara pengucapannya kan mungkin lebih fasih ya, beda dengan orang yang bukan native gitu. Terus kalaupun misalkan si audionya memang tidak bisa diputar, biasanya saya suka eh melihat dulu kayak fonetik simpelnya apa sih gitu. Jadi ngajarin ke anak tuh sesuai fonetik, meskipun mungkin eh, tidak 100% seperti native ya, tapi bisa lah dikatakan menurut saya 90% mendekati native gitu. Wah, Masya Gitu. Allah. Terus Berarti, biasanya tuh pakai ini, ya gimana? berarti mostly listening ya Teh? Teteh pakai buat interaktifnya. Iya. Iya, listening. Nah, itu untuk listening. eh
yang lainnya biasanya saya pakai eh lagu dalam bentuk lagu gitu. Oke, baik Teh. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut pengalaman Teteh dalam mengajar, apa saja pertimbangan terpenting ketika mendesain materi bahasa Inggris untuk anak-anak SD agar mereka itu tetap fokus gitu Teh, tetap fokus, aktif, dan termotivasi selama proses pembelajaran. Ya, supaya tetap fokus, biasanya diaplikasikan menggunakan games gitu. Anak-anak biasanya lebih seru pakai games gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Ayu. Mangga, Dina Ayu. Ya, Saya izin bertanya dan izin memperkenalkan diri dulu ya. Saya Dina Ayu, biasa dipanggil Dina. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Uh, uh, di sini bisa Tete jelasin gimana Tete tuh mempertimbangkan usia, minat, terus juga tingkat perkembangan kognitif siswa ketika memilih atau membuat materi pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri. ya. Biasanya dipertimbangkan kayak tadi yang sudah dijelasin step-stepnya dibedain gitu ya. Langkah-langkahnya dibedain. Kayak misalkan ada kelas yang sudah Cek, cek. paham bahasa Inggris saja belum gitu. Jadi disampaikannya disesuaikan menggunakan bahasa Indonesia gitu, dicampur gitu. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Itu salah satunya. Berarti pakai pakai metode uh, ini ya code switching gitu ya kayak jadi uh, penyampaiannya juga di pakai bahasa Indonesia gitu ya. Iya, gitu. Supaya kan kan sebetulnya tujuannya bahasa Inggris tuh memang untuk anak tuh mengerti gitu ya gimana bahasa Inggris tuh digunakan gitu. Nah, supaya tujuannya tuh sampai gitu. Jadi pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Uh, Terus juga apakah Tete itu lebih sering memilih materi yang udah tersedia, terus memodifikasi materi yang udah ada atau lebih mendesain materi sendiri? Nah, kalau untuk mendesain materi sendiri sih khawatirnya melenceng ya dengan kurikulum Merdeka gitu kan. Harus sesuai dengan CP-CP-nya gitu. Jadi lebih ke memodifikasi aja gitu. Kayak misalkan apa dijadiin games gitu, pakai metode-metode yang lebih seru aja gitu buat anak-anak. Jadi kalau materinya mah udah sesuai dengan acuan, cuma cara ngajarnya yang kita modifikasi gitu ya Teh ya. Betul. Dan menyesuaikan juga dengan kondisi kamu gitu. Oke. Terus kita dalam pengalaman mengajar, materi seperti apa yang menurut Teteh tuh paling berhasil meningkatkan partisipasi dan antusiasme siswa dalam mengajar bahasa Inggris. Terus kenapa dengan apa namanya uh, dengan materi itu mereka kok lebih antusias gitu. Hmm. Lebih antusias biasanya tuh speaking, materi Oh, speaking, speaking. sama iya, anak-anak lebih antusias sama materi speaking sama karena kan langsung praktek ya, apa yang mereka dengar langsung ucapin gitu kan lebih mudah. Bahkan ada anak yang bilang, aku mah suka pelajaran bahasa Inggris karena nggak perlu mikir katanya gitu. Padahal secara tidak langsung ya, dia tuh kan mikir gitu ya. Kayak misalkan pola kalimat, what did you do today gitu kan, nggak mungkin what do you do today gitu kan ya. Misalkan untuk past tense gitu kan, what did you do today. Secara tidak langsung mereka tuh sebetulnya sedang belajar gitu, cuman dia nggak sadar aja gitu.
Nah, jadi speaking biasanya yang lebih mereka yang lebih mereka sukai gitu ya, speaking. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, sumber materi apa aja yang paling sering Teteh gunakan untuk mencari ide atau bahan ajar dalam bahasa Inggris? Misalnya buku atau YouTube atau aplikasi atau AI tools apa yang biasa Teteh gunakan dan kenapa eh, memilih apa namanya sumber itu? Nah, biasanya pakai buku sih, lebih ke mengacu aja gitu ya. Kalau buku memang baku gitu, tapi kan bisa dikembangkan gitu ya. Terus sama pakai AI juga untuk menambah-nambah kayak apa gambar gitu ya. Kan kadang ada yang gambarnya tidak sesuai sama kita gitu. Terutama saya kan ngajar di sekolah Islam gitu ya. Jadi kalau misalnya ada gambar anak yang tidak berkerudung itu disesuaikan lebih berkerudung itu pakai AI gitu. Ya, apalagi anak SD ya, kayak sering eh, namanya sekolah Islam pasti mereka bisa timbul pertanyaan, kenapa kok ini nggak pakai kerudung gitu kan ya? Oke, Teteh pertanyaan terakhir dari aku, bagaimana Teteh memastikan bahwa materi yang digunakan itu tidak hanya menyenangkan, tetapi juga tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum yang digunakan saat ini. Ya, eh, bisa dipastikan sesuai dengan kurikulum itu. Pertama kan sudah dibuat ya di modul ajar, gitu. Sudah dicantumkan TP-TP-nya apa. Jadi apa yang diajarkan, apa yang diajarkan tuh sesuai dengan itu gitu. Jadi pertama kan memang harus sesuai dengan TP. Misalkan TP-nya itu mengidentifikasi apa tuh irregular verb gitu misalkan. Nah, dalam sebuah teks misalkan kayak gitu. Nah, si apa di modul ajarnya kan kayak gitu ya. Pastikan kegiatannya atau langkah-langkah pembelajarannya kan menyesuaikan dengan TP itu ya, gitu. Dan menyesuaikan dengan metode yang akan kita gunakan gitu. Jadi eh, misal dibalut dengan game pun kalau misalkan step-stepnya tidak melenceng dari TP, tidak melenceng dari CP, ya udah sesuai gitu. Jadi tetap mengacu ya pada CP-CP itu ya. Oke, Teteh Iya. mungkin sekian dari itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya dan di Albar. Terima kasih, Teteh. Iya. Sama-sama. Oke, jadi lanjut langsung aja ya. Jadi nama saya Dedi Albarki, izin bertanya ya. Pertanyaannya itu yang pertama, ada nggak tuh contoh materi atau aktivitas pembelajaran yang menurut Teteh tuh paling berhasil diterapkan di kelas gitu. Terus juga respon siswa terhadap materi itu tuh bagaimana gitu. Tentang hmm, apa sih? Simple past future ya, tentang future lah. Heeh. Nah, eh, diaplikasikan menggunakan eh apa tuh? Gambar-gambar place gitu. Kayak misalkan di sana tuh ada pet shop, bookstore, library gitu. Nah, eh contohnya tuh kemarin pakai langkah-langkah si anak-anak tuh eh dikasih kayak bukan boneka ya, gambar kartun gitu. Nah, si gambar kartunnya itu nanti ditaruh misalkan di deket gambar bookstore. Nah, artinya dia itu kan akan pergi ke beberapa karakter. Misalkan ada yang namanya siapa 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 gitu, namanya ada enam, misalkan karakternya ada enam. Dan nanti si place-nya misalkan ada delapan gitu. Terserah sesuai sesuai dengan selera anak. Si A mau ke bookstore, si B mau ke museum, misalkan kayak gitu ya. Terserah atau yang si C ke pet shop, ke restoran boleh gitu ya, ke supermarket. Nah, nanti buat kalimat dari setiap gambar itu. Jadi si anak-anak tuh nggak monoton belajar dari saya aja gitu, tapi mereka yang lebih aktif gitu. Buat kalimat dari setiap yang kamu yang buat, kamu harus bertanggung jawab gitulah ya intinya gitu. Nah, mereka ditempelin si gambar-gambar karakter itu di apa di depan-depannya setiap place ya. Nah, nanti mereka buat kalimat misalkan
siapa namanya Peter misalkan. Peter is going to go misalkan Peter is going to the restaurant misalkan kayak gitu. Terus simpel sih karena kan untuk SD tuh jangan panjang-panjang ya, satu kalimat aja cukup gitu. Terus misalkan nanti dibuat pertanyaan, misalkan buat pertanyaan itu kan where's siapa going kan gitu kan. Misalkan where's Doni going. Nah gitu. Nah dilihat nanti si gambar yang dia tempel kemana. Misalkan Doni ke perpustakaan, Doni is going to the library gitu. Kayak gitu. Oh, oke, Itu oke. mereka eh apa dibungkus dengan hal-hal yang baru bagi mereka gitu. Oh, banyak visual-visual gambar gitu ya, Teh ya. Nah, betul pakai visual. Anak-anak tuh suka pakai visual, gambar, audio juga gitu. Apalagi kalau mereka yang ngelakuin. Jadi pokoknya jangan sampai kita tuh kayak kalau dulu mah kan ceramah ya, ceramah terus gitu kan kalau zaman saya gitu. Saya waktu SD ceramah terus kan guru aja yang ngomong gitu. Nah, tapi diusahakan anak yang lebih aktif kalau sekarang gitu. Oh, oke, Teh. Oke, selanjutnya dalam konsep deep learning terdapat prinsip meaningful, terus juga ada mindful, dan juga ada joyful learning. Nah, terus bagaimana Teteh menerapkan tiga prinsip ini ke dalam materi atau aktivitas belajar bahasa Inggris di kelas gitu, Teh? Deep learning ya. Nah, ini tuh biasanya ya tetap pakai games gitu. Si medianya games. Kayak tadi gitu. Pakai apa? Pakai kayak teka-teki gitu ya. Kayak yang tadi disebutin gitu. Anak-anak tuh lebih ya anteng sendiri, tapi mereka juga ya maksudnya anteng anteng nempel-nempelin, anteng gunting-gunting gitu ya kan di sana juga ada banyak aktivitas yang eh apa tuh motoriknya ada, ya kinestetiknya ada gitu ya, terus visualnya juga ada, audionya juga kan udah didengerin gitu ya si audionya kayak gitu ada semuanya. Jadi terus dan itu pun sebelumnya disebutin bahwa ini tuh bisa digunakan dalam sehari-hari. Saya suka bilang barangkali kalian punya rezeki lebih nanti untuk keluar negeri ngobrol sama bule misalkan kayak gitu-gitu ya. Nah, ini tuh kalimat ini tuh disebutin buat apa? Buat apa tuh mengungkapkan bahwa kita akan berencana kemana gitu. Nah, ini kalimatnya ditekanin going to gitu. Oke. Hmm. Oke, nah, selanjutnya menurut Teteh nih, seberapa penting unsur seperti permainan, lagu, cerita, atau aktivitas interaktif dalam materi TIYL? Terus juga bagaimana pengaruhnya terhadap proses belajar siswa gitu, Teh? Hmm, itu sangat penting sekali pengaruhnya anak-anak lebih jadi lebih paham. Terbukti gitu bahwa anak-anak tuh yang mendapatkan nilai lebih dari 10 tuh banyak gitu. Bahkan kadang saya juga pernah ya misalkan pakai games tuh lebih nangkep ya, lebih mudah dipahami. Kadang saya suka ini apa saya salah gitu pakai metode ini sampai anak-anak tuh nilainya gitu. Bahkan saya sampai mikir itu apa saya terlalu mudah gitu ya. Tapi kan emang tujuan anak-anak belajar biar bisa ya gitu. Hmm. Gitu. Jadi ya sangat berpengaruh ya gitu. Buat buat apa tuh dibungkus dengan games-games gitu tuh sangat berpengaruh. Lebih nangkap anak-anaknya lebih paham. Oke. Oke, selanjutnya tantangan terbesar yang biasanya Teteh hadapi ketika memilih, memodifikasi, terus juga mendesain materi bahasa Inggris untuk siswa SD. Tuh, tantangannya ya kadang suka bingung nih harus gimana lagi gitu ya. Menyesuaikan dengan materi gitu. Itu sih tantangannya kayak materi materi ya, materi ini udah pakai metode ini, materi ini udah pakai metode ini gitu-gitu sih lebih ke situ. Terus kayak menemukan kelas yang eh, belum familiar dengan bahasa Inggris gitu. Jangankan untuk materi, jadi kita tuh harus bener-bener si stepnya itu dari dasar banget. Nah itu sih jadi tantangan gitu. Itu jadi tantangan. Jadi nggak bisa disamain kayak kelas-kelas lain, misalkan langsung ke materi. Nah itu dulu, misalkan vocab vocab
orang udah grade vocabnya dulu satu emang bener-bener pelan-pelan banget gitu. Kan ada ya kelas yang kayak gitu. Jadi itu sih menjadi tersendiri gitu. Kalau berkaitan dengan materi ya gitu. Oke. Oke, selanjutnya pernahkah gitu Teteh mengalami situasi di mana materi yang sudah dipersiapkan ternyata nggak berjalan gitu sesuai harapan di kelas gitu. Terus apa yang terjadi dan bagaimana Teteh mengatasinya gitu? Nah, itu tadi udah dipersiapkan pakai full English ya. Ternyata anak-anaknya teh ngangong gitu kan. Terus Bu, apa Bu? Aku nggak ngerti ngomong apa sih gitu kan. Boro-boro buat paham materi gitu ya. Kita ngomong aja nggak ngerti gitu kan. Nah, langsung di change gitu. Hari itu juga, saat itu juga nggak bisa tuh. Ya nggak bisa kan saya buat modul ajarnya kayak gini ya nggak bisa kayak gitu sama anak-anak mah gitu ya. eh Disesuaikan gitu si langkah-langkahnya kayak tadi dibilang gitu. Oke, oke pertanyaan terakhir. Menurut pengalaman Teteh gitu, kesalahan apa yang paling sering dilakukan guru ketika memilih atau membuat materi TEYL dan bagaimana sebaiknya hal tersebut dihindari gitu? Hmm, apa ya? Kesalahan dalam memilih TEYL. Hmm, oh, terlalu banyak instruksi gitu. Hmm, Emang menyenangkan dan anak paham tuh memang harus ada aturan ya. Tapi kalau misalkan instruksinya terlalu panjang, anak-anak jadi pusing gitu. Saya pernah melakukan itu. Jadi lebih baik kalau untuk anak-anak untuk berjalannya kan biasanya tuh untuk berjalannya sebuah games tuh harus ada aturan yang anak-anak lakuin gitu ya. Tapi maksudnya harus ikut banget gitu sama sama si gamesnya biar anak-anak juga paham. Kan anak tuh ada yang nggak ikut gitu kan. Nah, itu untuk menghindari itu. Tapi kalau si step-stepnya terlalu panjang, misalkan anak-anak pertama gini dulu, terus gini dulu, itu nanti anak-anak pusing gitu. Lebih baik si langkahnya disederhanakan, terus apalagi ya? Iya sih, langkah-langkahnya disederhanakan dan lebih singkat, padat, jelas gitulah buat anak-anak mah. oke, terima kasih Teh. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Nada. Iya, sama-sama. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah tersampaikan semua ya teman-teman pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada Teh Zulfa yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua hadir di sini. Mau diinterview, makasih banyak ya Teh. Malam-malam. Semoga, Sama-sama. Sukses semoga selalu ya besok lain adik-adik untuk semester lancar. 6. Amin. Mudah-mudahan sampai lulus bareng-bareng. Amin. 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 Makasih banyak ya Amin. Teteh. Ini jujur jadi insight Oke. banget Juga juga ini buat sudah diri aku dipercaya, ini pribadi. sudah Iya. kehormatan. Ya, kapan-kapan kita bertemulah secara langsung untuk ngobrol lebih banyak. Ya. Insya Allah. Sukses terus ya. Mudahan lancar. Mohon maaf apabila yang kurang memuaskan. Enggak Oh dong. tidak, Teteh, ini benar-benar memuaskan sekali, benar-benar jadi menambah pengetahuan kita juga ya. Pasti. Terima kasih ya, Teh. Mohon Insya maaf. Allah. Insya Allah. Iya, sama-sama. Baik, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 9:30, kita akhiri saja interview kita pada malam ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk itu, izinkan saya menutup. Bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.